hari ini saya mau minta tolong sama Ibu Pasmi untuk mengamati kegiatan coaching hari ini, Bu. Oh ya, nah ini ada kucing dengan siapa Bu Asmita? Dengan Ibu Yepi. Oh ya, baik Bu, saya akan mendukung kegiatan coaching Ibu. Namun dalam kegiatan ini saya akan menyampaikan rubrik penilaian ya Bu. Iya. Nanti jangan lupa ketika melakukan coaching, jangan lupa untuk melakukan alur tirta. Kemudian apa tujuannya dari coaching? Assalamualaikum Bu Pasmi, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Saya akan mendukung kegiatan coaching Ibu nanti. Saya akan menyampaikan rubrik penilaian ya Bu. Iya. Jangan lupa dalam melakukan coaching nanti mengikuti alur tirta di mana ada tujuannya, ada identifikasi dan rencana aksinya, kemudian ada tujuan dan juga tanggung jawab ya Bu. Jadi seperti itu nanti alurnya Bu, semoga bisa dilakukan ya Bu Sita. Iya. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, kompetensi apa nanti yang ingin dikembangkan dalam yang ingin saya amati ketika Ibu melakukan coaching nanti? Jadi ada 3 kompetensi yang ingin saya lakukan dalam coaching. Yang pertama yaitu Ibu Pasmi sebagai observer, ini Ibu Yepi perkenalkan dulu si coaching kita hari ini. Iya Ibu Pasmi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Jadi kami akan melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Saya minta Ibu Pasmi sebagai observer boleh duduk di sana ya. Oh iya ya, lakukan lagi silakan. Jadi Ibu Pasmi sebagai observer, ini Ibu Yepi perkenalkan dulu si coaching kita hari ini. Iya Ibu Pasmi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Jadi kami akan melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Saya minta Ibu Pasmi sebagai observer boleh duduk di sana ya. Oh iya ya, lakukan lagi silakan. Assalamualaikum Bu Yepi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Ibu Asmita, alhamdulillah kabar baik. Sepertinya Ibu Yepi hari ini kelihatan lesu sekali Bu Yepi ya, bingung. Ada apa Bu Yepi? Apa yang akan kita ceritakan? Iya Ibu Astita, dari pagi sampai siang ini sudah banyak sekali permasalahan-permasalahan dari kelas tadi, begitu Ibu Astita ya. Yang pertama ini yang saya rasakan siang ini adalah ketika saya mengajar, jadi anak-anak ini nih kurang aktif Ibu Astita dalam pembelajaran. Padahal saya sudah semaksimal mungkin memberikan pelajaran itu agar anak bisa tertarik begitu Ibu Astita. Iya, jadi Bu Yepi bingung ya. Iya, apa sih tujuan dari Bu Yepi percakapan coaching kita hari ini? Iya, ini begini Mbak Sita. Saya tuh menginginkan ketika saya belajar tuh anak itu aktif. Kemudian dia bisa menerima pelajaran itu dengan baik. Itu saja Mbak Sita. Jadi Bu Yepi menginginkan anak itu aktif ya dan menerima pelajaran yang Bu Yepi sampaikan. Iya. Yang anak aktif dan mendengarkan pembelajaran Ibu ya seperti apa yang Ibu Yepi inginkan? Jadi ketika saya mengajar, saya menginginkan anak itu semuanya tertarik dengan pelajaran. Kemudian seketika saya memberikan soal, anak itu bisa mengerjakan ini soal-soal. Begitu Ibu Astika. Jadi Bu Yepi menginginkan anak yang aktif ya, ada umpan balik seperti itu Bu Iya. Yepi ya. Dari yang sudah Ibu Yepi sampaikan tadi, kira-kira ada ide tidak sih untuk mengaktifkan sesuai dengan keinginan Bu Yepi? Jadi saya sudah melakukan Ibu Asita, tapi belum semaksimal mungkin. Saya sudah pernah mencoba menggunakan media pembelajarannya bervariasi, kemudian metode-metode berdiskusi agar anak ini dengan media anak ini bisa tertarik pembelajarannya, dikreasikan sesuai dengan mata pelajaran saya, itu mata pelajaran kimia. Kemudian metode yang saya gunakan yaitu berdiskusi agar ketika saya memberikan soal, anak itu bisa saling sharing dengan temannya untuk mengerjakan soal tersebut. Itu sudah saya lakukan Ibu Astita. Namun dalam kegiatan itu saya masih saja menemukan anak yang kurang sepenuh hati seperti itu untuk melakukan semua itu. Memang tidak semua anak, tapi ada beberapa anak, tapi hampir sebagian begitu Ibu Astita ya. Jadi saya masih bingung Ibu Astita begitu. Bu Yepi sudah berusaha gitu ya Bu Yepi ya, sudah membuat media bervariasi tadi yang Bu Yepi sampaikan, sudah melakukan metode berdiskusi untuk memancing anak.
namun masih kondisinya hampir 50-50 seperti Bu Evi ya. Iya, benar sekali Bu Asita. Kira-kira ada tidak ide yang lain seperti Bu Evi yang akan Ibu Evi munculkan untuk mengaktifkan anak biar anak lebih senang gitu, seru setiap kali belajar bersama Bu Evi? Oh, jadi begini Bu Asita ya, saya sudah membanding-bandingkan ketika saya melakukan hal itu, masih saja saya merefleksi diri begitu Bu Asita. Jadi rencana saya akan melakukan melihat dari minat anak begitu, apa gaya belajar anak, mereka ingin seperti apa seperti itu. Apakah mereka ketika saya memberikan video mereka benar-benar suka semua begitu. Ternyata masih ada yang tidak juga, tidak peduli. Jadi saya merencanakan melakukan melihat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak seperti itu. Maksudnya anak ini sukanya apa sih, seperti hobi, apakah dia berenang, apakah dia lari, seperti itu kurang lebih, apakah dia suka membaca, apa dia menonton, apa dia menulis, seperti itu Mbak Wah, Asita. luar biasa nih ide Bu Evi, berarti sudah terpikirkan Ibu Evi akan menerapkan pembelajaran sesuai dengan minat anak ya Bu Evi ya. Iya. Ya, mantap sekali itu Bu Evi. Jadi kapan rancangan Ibu Evi tadi? Untuk media bervariasinya dipertahankan Bu Evi, metode Iya. berdiskusinya Iya. tinggal ditambahkan apa tadi, minat belajar anak Iya. disesuaikan. Kapan sih rancangannya? Rencananya secepatnya begitu Mbak Astita, ketika jam pelajaran akan saya coba begitu, tetapi rencana saya akan melihat kebutuhan anak itu dengan melakukan asesmen rencana saya selanjutnya itu. Artinya saya meninjau ulang anak ini kemana maunya agar tidak agar bisa menghasilkan pembelajaran sesuai harapan. Iya. Jadi Bu Evi akan merancang ya pelaksanaan akan secepatnya seperti Bu Evi ya. Iya. Komitmen yang akan Ibu Evi lakukan setelah Ibu Evi merancang dengan ide-ide yang bagus Ibu Evi sampaikan tadi apa sih? Saya itu harus mengikuti alur yang pertama, saya melakukan asesmen dulu supaya anak itu saya ketahui seperti apa gaya belajarnya, minatnya, kemudian baru saya menentukan media yang saya berikan pada anak ketika pembelajaran. Kemudian saya akan melihat anak itu dalam bentuk pekerjaan yang misalnya metode berdiskusi begitu, berkelompok, agar anak itu bisa saling memecahkan permasalahan yang saya berikan nanti begitu. Mantap sekali, luar biasa ya. Jadi komitmen Ibu Evi tadi ada 3 ya Bu Evi ya. Bu Evi akan melakukan asesmen kebutuhan sesuai dengan minat anak, melakukan juga membuat media bervariasi sesuai dengan kebutuhan, dan akan tetap melakukan diskusi sesuai dengan kebutuhan. Dari percakapan kita tadi Bu Evi kan sudah ada solusinya itu ada 3. Bagaimana sih perasaan Ibu Evi? Kalau secara perasaan ya tadi istilahnya begini Bu Estita, sudah ada sedikit rasa lega karena mendapatkan pencerahan begitu ya, bagaimana seharusnya kita lakukan sebagai seorang pendidik. Hilang bingungnya Bu Evi? Alhamdulillah Ibu Astita, akan saya coba, semudah-mudahan kebingungan ini benar-benar hilang, benar-benar tidak bingung lagi selanjutnya. Alhamdulillah, semoga kita komitmen ya Bu Evi ya. Iya. Dari komitmen sudah ada rasa, sekarang kapan sih tindak lanjut kita Bu Evi, kita ketemu? Saya ini mau lihat sih perkembangan Bu Evi setelah ada komitmen tadi. Kapan kita akan ketemu lagi? Oke Bu Astita, kurang lebih nanti sekitar 2 minggu lah saya akan mencoba dulu, nanti saya akan menghubungi Bu Astita kembali. Iya, saya tunggu Bu Evi ya, semoga berhasil Bu Evi, anak aktif, fokus kembali dengan pembelajaran Bu Evi, anak gembira Bu Evi semua. Oke. Ya, selamat ya Bu Evi ya, Iya. mencoba. Terima kasih Bu Astita. Iya, assalamualaikum Bu Evi. Gimana Bu Astita kegiatan coachingnya? Alhamdulillah lega. Saya merasa senang gitu bisa membantu si coach saya dalam menemukan ide-idenya. Alhamdulillah Bu Evi tadi sudah bisa menemukan solusinya. Oh ya, apa indikator dari pencapaian yang Ibu lakukan tadi? Saya tadi sudah melakukan mendengarkan dengan rasa seperti itu Bu, sudah menghadirkan dengan mendengarkan dengan rasa, sudah memberikan apresiasi sekali coaching. Saya juga sudah mencatat dan merangkum beberapa solusi atau ide yang sudah diberikan si coaching dan mengajukan pertanyaan mendalam untuk si coaching biar dia bisa menemukan solusi dari permasalahan. Luar biasa sekali Bu Astita. Tadi selama menjadi observer saya juga mengamati Bu Astita sudah menjalankan alur cerita dengan baik,
sudah ada tujuannya tadi kan, sudah ada identifikasi dan tersebut juga tujuan dan rencana aksi selanjutnya dan juga tanggung jawab dari coachingnya tadi ya Bu. Selanjutnya Bu Astita, untuk hari ini kan yang dikembangkan adalah kompetensi mendengar dengan rasa. Ketika ingin melakukan coaching kembali, kira-kira kompetensi mana yang ingin dikembangkan Bu? Mungkin saya akan mencoba untuk kompetensi selanjutnya seperti menghadirkan penuh dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu suatu tantangan menurut saya. Oh ya, itu bagus Bu Astita ya. Jadi untuk selanjutnya yang akan Ibu kembangkan adalah kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya. Nah, baiklah Bu Astita. Terima kasih Bu sudah mengamati observasi kami tadi. Ya, terima kasih kembali. Ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya Bu Astita. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.